Kita lanjut lagi untuk compare-nya. Aku bakal compare, jadi bukan apple to apple kalau kita compare sama merek Apple. Jadi kita bakal compare sama yang KW-nya juga. Halo semuanya, selamat datang di channel Wow Tekno. Terima kasih banyak buat kamu yang udah balik lagi untuk nonton kita teman-teman. Dan buat kamu yang baru aja nonton, jangan lupa di subscribe ya. Makasih banyak buat kamu yang udah subscribe. Jangan lupa juga like video ini. Semoga aja video ini bermanfaat buat kita semuanya. Yang mau nanya kasih komentarnya. Oke, langsung aja. Di depan kita ini ada sebuah smartwatch yang harganya cuma 100 ribuan, yang ngakunya mirip sama Apple Watch Ultra. Nah, semirip apa produknya? Jadi kita bakal langsung aja unboxing. Semirip apa bentuknya dan juga semirip apa dari segi kualitas dan juga fitur-fiturnya. Oke, makanya nonton aja video ini sampai habis. Dan langsung aja kita unboxing. Boxnya seperti ini. Ini belum kita unboxing, jadi masih ada plastik pelindungnya. Ya ala-ala produk Cina lah pastinya. Dan ini warnanya black ya. Warnanya black. Dan kita dikasih sama strap cadangannya juga. Nah ini dia strap cadangannya warna oranye. Jadi kita dikasih di luar boxnya. Kalau yang ini strapnya itu warna black. Warna hitam untuk strapnya. Oke, kita langsung aja buka. Kita langsung unboxing produknya. Nah boxnya seperti ini. Di bagian depannya ada gambar orang yang keluar dari smartwatchnya. Terus ada tulisan mereknya ini, Kekiwir Jerman KW900. KW900 tapi ngakunya KW Super. Ultra 2. Terus di sebelah kiri ini ada logo produknya, di sebelah kanan ada penjelasan apa sih namanya tuh? Penjelasan isi warnanya. Ini bukan spidol, emang cetakan centang. Oke. Terus di bagian bawah sini ada tulisan KW900 Ultra. Sama di atasnya juga ada. Nah, di bagian belakangnya di sini ada penjelasan tentang produknya. Ngakunya dia ini full screen, bisa melakukan panggilan, bisa memunculkan pesan masuk, ada mode sport, ada apa sih namanya ini, ramalan cuaca, terus dan lain-lain. Kamu bisa lihat di sini. Ada stopwatch dan ya pedometer, remote foto, semuanya ada. Oke, dan ini barcode-nya, QR code-nya ini bisa kamu scan menggunakan smartphone kamu. Jadi tinggal download aja aplikasinya, itu namanya Verifit. Bisa digunakan di Android ataupun iPhone, Apple ya, App Store dan juga Apple Store. Oke, seperti ini. Made in China dong pastinya. Oke, kita buka untuk boxnya seperti ini. Cara bukanya ya tinggal ditunggu aja. Tinggal diangkat dan kita dikasih apa aja di dalamnya. Kita dikasih sama buku manualnya. Ada QR code-nya lagi, oke. Terus ini pakai bahasa Inggris. Penjelasan tentang produknya bisa di-download pakai Android dan juga iOS. Oke, ini dia penjelasannya ya. Panjang banget. Di belakangnya ini sama penjelasannya, cuma pakai bahasa Cina. Nah, seperti ini nih. Yang tahu-tahu aja. Oke, buku manualnya udah kita buka. Terus kita dikasih sama ini nih. Keren sih kalau kita dikasih sama kabel casan tapi yang magnetik, bukan yang pakai kudingan itu ya, tapi ini emang magnetik. Nanti aku juga compare sama produk satu lagi. Jadi ada produk satu lagi yang mini bass. Nah, jadi nanti kita bakal compare. Kalau yang ini harganya 300 ribuan. Kalau yang kita unboxing sekarang ini harganya cuma 100 ribuan. Perbedaannya cukup signifikan enggak? Nah, jadi bisa jadi pertimbangan buat kamu yang cari Apple Watch. Tapi ya Apple Watch kawi-kawian. Terus kita dikasih juga sama strapnya. Bahannya lembut dan lumayan tebal. Nanti kita compare juga sama strap yang satu lagi, yang smartwatch satu lagi. Oke, strapnya ini di bagian dalamnya ini ada tulangnya lagi.
Terus ada pinnya di sini ya. Dan ini bahannya besi. Dibilang lentur juga nggak terlalu lentur, agak sedikit kaku, tapi ya cocok lah dipakai di tangan kita. Nah seperti ini untuk strapnya. Terus apalagi? Kita angkat lagi di bagian bawah, kosong ya. Di bagian bawah kosong, nggak ada apa-apa lagi. Ini udah pecah ya. Udah pecah aja, belum kita pakai udah pecah aja untuk boxnya. Cuma ya box nggak ngaruh. Oke, smartwatchnya seperti ini, warna hitam. Oh, jadi mungkin maksud dari penjelasan boxnya ini, kalau bukan strapnya, tapi smartwatchnya yang warna hitam. Ada yang warna silver, ada yang warna biru, dan juga ada yang warna gold. Nah, yang kita buka ini, jadi strapnya tetap dapat warna hitam bawaannya. Palingan ya bonusnya warna oranye ini. Tapi untuk smartwatchnya penjelasannya itu di sini. Jadi kita dikasih ya smartwatch yang warna hitam di sini. Penjelasannya di sini. Oke. Dan ini masih ada plastik bungkusannya lagi. Bahan dari beratnya sepertinya cukup meyakinkan karena ini bukan plastik. Ini bahannya metal, bukan plastik. Kita buka ya, kita buka plastiknya ini, plastik bagian luarnya, pelindungnya. Wah, masih padat, masih keras. Iya. Oke. Nah, lemnya copot ya. Seperti ini. Meyakinkan sih kalau dilihat dari bentuk fisiknya, meyakinkan kalau smartwatch ini kelihatan seperti aslinya Apple Ultra Watch. Di bagian bawahnya ini ada sensor dan juga magnetik untuk ngecasnya. Jadi nanti kita ngecasnya itu cukup diletakkan di atas ini dan dia bakal lengket seperti ini. Keren sih, mirip sama Apple Watch. Nah ini lengket, cukup kuat seperti ini. Oke, kita lihat lagi untuk smartwatchnya. Di bagian belakangnya, di bagian bawahnya ada tulisan Bluetooth waterproof smartwatch ultra aluminium dan keramik, case, egg heart rate. Banyak ya tulisannya. Terus ini ada pin, tapi pinnya enggak berfungsi untuk kita buka strapnya. Ya pin-pinan gitu ya, pin-pinan. Ya pin-pin ala-ala aja. Jadi nggak berfungsi untuk tombol pinnya ini. Beda sama brand yang satu lagi tadi. Nah kalau kita bandingin sama brand yang satu lagi, ini pinnya berfungsi. Kalau kita tekan itu berfungsi. Nah perbedaan di bawahnya juga nggak terlalu signifikan. Jadi mirip dia di bawahnya ini. Kalau ini pakai baut bintang, kalau ini baut plus. Untuk beratnya lebih kurang sama. Tulisannya juga mirip ya. Kalau ini ada tulisan sleep monitoring, kalau ini yang di sebelah kanan nggak ada. Nah, kalau yang di sebelah kiri ini yang aku jelasin ini yang aku compare ini dari Baseus, merek dari Baseus. Harganya 300 ribuan. Nah, kalau yang ini harganya cuma 100 ribuan yang di sebelah kanan yang kita unboxing ini. Oke, sebelum kita nyalain kita pasang dulu strapnya. Oke, cara pasang strapnya harusnya yang ada besi di atas ya. Cuma karena ini strapnya nggak terlalu mirip sama Apple Watch, jadi kita pakainya ya tinggal pakai aja, ngasal aja gitu. Yang penting ini nggak terlalu tabrakan arahnya yang bener aja gitu. Walaupun nggak bener tetap masuk, cuma kurang estetik dilihat. Ntar aku jelasin lagi. Ini aku coba pasang, cukup repot pasangnya. Oke, pasang strapnya cukup repot. Nah, udah masuk. Nah, seperti ini. Oke, kamu lihat karetnya di sini. Nah, ini kan agak kelihatan kurang pas ya kan. Jadi ini kebalik sebenarnya. Nah, kita buka lagi. Tenang aja. Kita buka lagi. Tinggal digeser aja. Oke, kita balik. Ini udah aku balik.
Jadi biar kelihatan lebih clear, lebih bersih lagi, biar pas. Nah ini kan udah pas nih, udah pas. Kalau tadi kan agak longgar karena kebalik. Untuk strap satunya lagi kita pasangkan. Oke. Aduh, ketekan tombol power on-nya ya, saking lama kita pendam tadi. Oke. Kita pasang lagi strapnya. Nah, ini udah masuk strapnya, udah pas. Oke, gini aja ya, gini aja. Jadi kalau kita mau ngecas pun kita nggak butuh, kita nggak perlu buka lagi strapnya. Jadi tinggal dicas aja seperti ini. Oke, udah. Nah, kita udah pasang strapnya. Tadi aku nggak sengaja tekan tombol power. Ini kita ulang lagi ya, kita ulang lagi. Oke. Kita ulang lagi untuk nyalainnya. Jadi cara nyalainnya, kita tinggal tekan tombol ini, tombol yang panjang ini di bawah. Jadi tinggal kita tekan dan pendam. Ini tombolnya masih empuk ya. Semoga aja awet tombolnya. Dah, bootingnya nggak lama. Cuma butuh waktu beberapa detik, sekitar 3 detik udah langsung nyala. Oke, kalau kita compare, nah kelihatan nggak perbedaannya? Selain dari segi warna, nggak ada sih, nggak ada yang terlalu signifikan perbedaannya. Bahkan lubang-lubangnya juga mirip, tombol yang di sebelah kiri juga mirip, tombol putar-putarnya juga mirip. Nah, tapi rasanya beda, rasanya beda. Kalau yang ini agak kelihatan kan goyang seperti ini. Kalau yang ini nggak terlalu goyang, jadi dia masih apa ya, masih keras. Padahal ini pemakaiannya udah setahun. Tapi kalau yang ini belum juga kita pakai, udah goyang-goyang gini ya, agak longgar. Oke. Kalau dari segi tampilan, ini aku coba nyalain layar, kita cari wallpaper yang mirip-mirip. Udah ya, gini doang ya wallpapernya ya. Oke, kita compare dari layar ya. Kita cari warna yang sama. Oke. Kalau kita compare dari layarnya, nah ini baru kelihatan ya dari layarnya. Kalau yang harga 300 ribuan ini, kita bisa lihat dari segala arah dengan jelas gambarnya. Terus kalau yang ini udah mulai memudar, kita lihat bagian bawahnya ini agak mudar. Kalau yang ini kan lebih jelas, yang di sebelah kiri lebih jelas ya. Ada harga, ada kualitas dong pastinya. Dari atas juga gitu. Kalau yang di sebelah kanan ini agak gelap, yang di sebelah kiri masih kelihatan terang. Dari samping juga. Nah, kelihatan ya. Udah tahu kan? Ada harga, ada kualitas. Jadi untuk layarnya juga lebih bagus yang harga 300 ribuan daripada yang harga 100 ribuan yang kita unboxing ini. Terus untuk menunya, untuk layarnya itu nyaman nggak kita pakai ya? Kita coba atur. Untuk tampilan menunya juga beda. Kalau yang sebelah kiri ini tampilan menunya benar-benar mirip sama Apple Watch. Jadi seperti ini, dimirip-miripin sama Apple Watch Ultra Watch. Tapi kalau yang ini enggak. Atau kita bisa ubah ya. Kita coba ubah tampilannya itu seperti apa. Oke, ada nggak ya tampilannya? Kita bakal ubah tampilannya dulu, semoga aja bisa. Gestur kontrol, sistem menu. Kayaknya nggak ada ya, nggak ada tempat ganti tampilan. Oh, tema, iya benar, tema. Tema 1, tema 2. Nah, kita coba lihat tema 2. Jadi temanya ada banyak ya. Tema 2 seperti apa? Sama aja. Sama aja sih. Oke, kita ubah lagi tema berikutnya. Tema 3. Seperti apa tema 3? Sama aja tampilannya. Mungkin bisa di custom lagi. Nah, jadi ternyata temanya itu sama aja. Mau tema 1 sampai tema 8. Tampilan menunya sama saja. Nggak ada bedanya.
sama aja ya. Oke, untuk pengaturan lainnya kita lihat di sini ada apa? Display, kecerahan layarnya kita bisa atur. Nah, jadi aku nggak suka yang terlalu cerah, cukup segini aja, setengah-setengah aja. Terus ada tampilan on screen time-nya, ini waktunya bisa kita atur mau berapa lama. Kita pakai yang paling lama ya, karena kita sedang meng-review. Kita pakai yang paling lama mulai dari 5 detik sampai 30 detik. Kita pakai yang 30 detik. Kalau untuk touch screen-nya menurut aku cukup nyaman digunakan. Terus always on display, solid mode, time setting. Oh, ini kita bisa atur. Always on display-nya itu bisa kita atur sampai berapa menit, mulai dari 5 menit sampai 20 menit bisa. Di bawahnya aku pakai yang 5 menit aja. Vibrate. Oke, ini getarannya kita bisa atur. Ini getar loh jamnya. Nah, kita pakai getar yang setengah aja di tengah-tengah. Ini getaran jamnya ya, vibrator jamnya. Bahasa, pilihan bahasanya ada bahasa Inggris, Portugal, Belanda, Spanyol. Bahasa Indonesia juga ada bahasa Indonesia. Oke. Sound. Oke. Oh, jadi ternyata kita bisa dengar langsung musik ya. Aku juga sempat nonton review singkatnya. Jadi ternyata smartwatch ini kita bisa play musik langsung menggunakan smartwatch ini. Jadi ada speakernya. Nah, di sini panggilan masuk juga ntar bakal bunyi jamnya. Oke, ini dia beberapa pengaturan yang terkadang penting, terkadang nggak begitu penting untuk kita setting. Terus ini Bluetooth-nya kita bisa nyalain, bisa matiin. Aku matiin aja dulu. Kalau ini Siri atau voice assistant. Terus yang ini untuk QR code aplikasinya. Kalau ini deskripsi produknya, dia ini nama Bluetooth-nya itu Watch Ultra dan nggak bisa diganti. Versinya itu versi 1.21 tahun 2024. Ini alamat Bluetooth-nya. Oke, terus ini untuk always on display. Jadi dia bakal nyala terus layarnya. Ini untuk alarm. Kita bisa setting alarm pakai jam ini. Untuk notifikasi kita, untuk mengingatkan kita. Kalau ini wow, keren sih, kita bisa lihat map menggunakan smartwatch ini. Dengan syarat kita koneksikan ke smartphone. Oke, kalau ini mode jangan ganggu, jadi nggak bakal muncul notifikasi apapun. Oke, kita coba balik. Kita geser ke kiri, di sini ada detak jantung dan ada sensornya. Nah, ini aku nggak pakein di tangan ya. Jadi kedetek cukup aneh ya. Kamu nggak usah terlalu percaya dengan sensor detak jantung di smartwatch yang KW seperti ini. Mungkin kalau Apple Watch ya udah benar. Tapi kalau yang ini nggak usah terlalu percaya. Ini notifikasi aktivitas kita, jumlah langkah, kalori yang terbakar, dan juga jarak tempuh kita. Terus ini untuk lihat cuaca, tapi dengan syarat harus terhubung ke smartphone. Kalau ini kadar air, kita bisa cek kadar air di tubuh kita. Walaupun nggak dihubungkan ke HP, ke tangan, tetap nyala sensornya. Dan apakah kamu percaya? Kalau aku nggak percaya ya. Oke, ini dia. Kita bisa tambah lagi menu pintasnya. Jadi kayak tadi kan kita geser ke kiri itu menu pintas. Nah, kita bisa atur lagi beberapa menu pintasnya, misalnya kayak musik, menu panggilan. Oke, udah aku tambahin. Nah, misalnya mau ada panggilan, kita bisa lihat history call kita, kontak kita juga bisa kita lihat pakai smartwatch ini. Ini untuk nomor, misalnya 08 sekian 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 terus panggil, tapi dengan syarat lagi harus terhubung ke smartphone. Terus ini panggilan darurat. Ya udah, gini doang. Oke. Nah, udah ya. Kalau kita geser ke kiri, ke kanan. Kalau tadi kan ke kiri jalan pintasnya seperti ini. Kalau kita geser ke kanan, di sini ada beberapa tampilan seperti tanggal, waktu, jam, terus mode sport. Jadi kita pakai mode sport untuk kasih
tuntunan buat kita untuk olahraga dan juga ngebaca beberapa kalori yang terbakar ya, dan ngebaca detak jantung kita. Menurut aku nggak seefektif itu ya, apalagi smartwatch ini harganya cuma 100 ribuan. Dia nggak ngebaca begitu nyata tentang detak jantung kita, kalori yang terbakar gitu. Jadi aku kalau pakai smartwatch yang KW-KW-an seperti ini, aku bakal ambil fungsinya aja sebatas untuk ngelihat jam, tanggal, dan waktu. Ya udah gitu doang. Dan aku nggak bakal pakai fungsi-fungsi yang lainnya seperti mode olahraga atau yang lain-lainnya gitu. Mungkin buat kamu yang mau lebih, ya pinginnya lebih nih pakai smartwatch banyak fungsinya. Menurut aku untuk smartwatch ini udah kategori yang cukup ya, dibilang layak banget juga enggak. Cukup dipakai untuk fungsi-fungsi yang lainnya seperti untuk dengerin musik, yang kalau kita itu nggak mau ribet-ribet untuk buka smartphone, tapi tetap lebih nyaman denger langsung pakai smartphone karena speakernya ini ya kecil banget. Suaranya ya pastinya kurang nyaman didengar, asal ada suara aja. Terus kita bisa lihat beberapa aplikasi lainnya lagi. Wow, tampilan menunya seperti ini. Oke, jadi kalau kita mau lihat menu, kita geser ke bawah nggak bisa, itu cuma untuk notifikasi pesan. Nah ini lowbat. Jadi smartwatchnya udah lowbat. Kita bakal ngecas smartwatchnya sebentar. Jadi kita bisa ngecas smartwatch menggunakan adaptor charger atau casan HP. Kalau ini ya kita pakai yang merek Xiaomi. Jadi cara pakainya cukup gampang sih sebenarnya, tinggal buka aja ini plastiknya. Nah udah kita pasangkan ke casan HP, kita colok ke colokan listrik, udah. Terus ini tinggal ditempelin aja. Ini. Nah dia langsung nyala. Padahal baterainya masih ada 18% lagi, cuma dia langsung mati. Cukup aneh. Setidaknya ya cukup lah ya 18% untuk kita pakai. Nah sama kayak smartwatch dari mini base yang harganya 300 ribuan ini, cara ngecasnya juga sama. Dan juga sama kayak Apple Watch Ultra, cara ngecasnya juga sama. Jadi tetap kelihatan premium. Kalau diperhatiin secara sekilas, smartwatch-nya ini mirip banget sama Apple Watch. Nah, tapi dengan syarat kalau kamu pakai smartwatch ini, jangan dikasih pegang ya kalau emang ada teman lain yang mau pegang. Coba dong pinjam, ntar ketahuan kalau ini KW. Ini kita ngecas udah sekitar 2 menit, tapi masih di 18%. Ternyata nggak fast charging ya, namanya juga wireless charge. Jadi kalau kita nyalain, dia nggak bakal nyala kalau sambil ngecas. Nah, kita lanjut lagi untuk compare ya. Aku bakal compare, jadi bukan apple to apple kalau kita compare sama merek Apple. Jadi kita bakal compare sama yang KW-nya juga. Kalau yang KW-nya plusnya, menu tampilannya mirip sama Apple Watch. Jadi kalau kamu otak-atik jam yang harga 300 ribuan, itu orang bakal ngira kamu pakai smartwatch yang dari Apple Watch. Materialnya juga lebih premium. Tapi kalau yang 100 ribuan ini kelihatan, kelihatan jadi dari strapnya ini juga lebih tipis, kurang lembut. Kalau yang 300 ribuan lebih mirip lagi. Terus pinnya di belakang juga berfungsi, yang ini untuk ngebuka strapnya, jadi memudahkan kita untuk buka dan pasang. Kalau ini enggak, dia mati aja gini, jadi enggak ada pinnya. Terus beratnya ya lebih berat yang harga 300 ribuan daripada yang 100 ribuan yang kita unboxing ini. Tampilan menunya juga jauh banget bedanya untuk tampilan menu. Jadi menurut aku kalau kamu pakai smartwatch yang kita unboxing ini, cukup dipakai aja, terus lihat jam, tentuin wallpaper mana yang kamu suka. Misalnya wallpaper ini, ya udah kamu pakai aja. Dan jangan kamu main-main di depan orang ya, jangan kamu buka menu di depan orang. Ntar ketahuan kalau ini yang KW. Cuma kalau yang mini base ini, boleh kamu buka menu untuk main-main menunya. Dan nggak kelihatan kalau ini KW. Jadi kesimpulannya, apakah layak dipakai? Untuk harga 100 ribuan layak banget ya, layak banget. Kalau kamu pingin gaya-gayaan,
pakai smartwatch daripada kamu beli yang ada tuh satu lagi yang bahannya plastik, harganya 100 ribuan juga dan fiturnya nggak selengkap ini. Kalau bahas fitur menurut aku nggak cocok lah, nggak cocok kalau kita berharap fitur dengan smartwatch ini. Tapi kalau kita bahas tampilan boleh, ya kalau kita bahas tampilan boleh. Jadi intinya kalau kamu mau cari smartwatch yang 100 ribuan tapi mirip sama Apple Watch Ultra hanya dari sebatas tampilannya doang, menurut aku ini layak dibeli yang kita unboxing ini. Oke, kalau kamu punya uang lebih biar lebih mirip lagi, kamu beli yang mini base ini harganya 300 ribuan. Tapi kalau kamu pakai yang merek satu lagi, merek sebelah, aku nggak tahu tipenya apa, yang harganya 100 ribuan juga, bahannya dari plastik, itu kita pakai aja udah kelihatan kalau barangnya KW. Apakah layak? Layak kok. Layak dipakai kalau kamu cari dengan harga 100 ribuan untuk tampilan yang mirip dengan Apple Watch Ultra. Seperti ini. Oke, buat kamu yang mau nanya, ini kan kita nggak ngejelasin secara detail yang lain-lainnya. Misalnya kayak kita download aplikasi, karena nggak begitu penting bagi aku ya. Mungkin menurut kamu ini penting, boleh kamu otak-atik aja tampilannya dan juga fitur-fiturnya. Fitur dengar musik, fitur tampilan, fitur panggilan. Kamu bisa setting pakai smartphone kamu, tapi aku nggak begitu penting bagi aku. Karena apa? Karena fiturnya ini ya nggak begitu penting untuk kita pakai. Kecuali yang Apple Watch original. Aku pakai smartwatch ini, jujur aku pakai ini sering aku pakai ini udah sampai muncul kotoran-kotoran seperti ini. Karena emang tampilannya mirip banget sama Apple Watch. Cuma sebatas untuk lihat notifikasi ataupun cuma untuk lihat jam aja lah. 99% aku pakai smartwatch yang ini untuk lihat jam doang dan tampilan. Sekarang balik lagi ke diri kamu. Kamu bakal beli yang mana? Yang 300 ribuan atau yang 100 ribuan, tapi dua-duanya mirip menurut aku. Atau beli yang harga 100 ribuan yang bahannya plastik yang nggak mirip itu. Atau kalau emang punya uang yang banyak ya tinggal beli Apple Watch Ultra Watch. Nah balik lagi ke diri kamu. Sesuaikan dengan isi kantong kamu, sesuaikan juga dengan fungsi yang kamu butuhkan. Oke, buat kamu yang mau nanya tentang smartwatch ini boleh. Apalagi kita belum review lebih detail lagi. Mau nanya boleh, silahkan kasih komentarnya. Untuk produknya ini link pembeliannya ada di deskripsi video ini ya. Jangan lupa like video ini kalau emang video ini bermanfaat buat kamu. Jangan lupa juga di subscribe buat kamu yang belum subscribe. Yang mau request kita review apa berikutnya silahkan kasih komentarnya teman-teman. Kasih komentarnya buat kamu yang mau request kita bakal nge-review produk apa berikutnya. Kalau begitu saya Reza dari Wow Tekno undur diri akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.